generasi gue Iya, dulu bener. disabet di apa, gue biasa-biasa aja Iya. gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh kan orang jadi bingung akhirnya sekarang kan. Iya. Merasa kayak dibilangnya ini kan mental tempe yang Iya, orang-orang iya, sekarang. iya. Padahal Belum yang back ngatain banget. itu adalah yang tidak punya awareness sama sekali gitu. Apa pesan Dona untuk bagi mereka yang mengalami KDRT? Kalau Gitu. yang mengalami ya, please cari jalan keluar dari situ gitu. Jangan merasa gue bisa, karena Halo teman-teman. Apa kabar semuanya? Hari ini kita ada bersama dengan Dona Luntungan. Dona. Apa kabar Dona? baik Kak, puji Alright. Tuhan. Apa kabar, Don? Baik Kak. Udah gue udah nanya kabar, nanya lagi bahas Saya mengakomodir semuanya. 2 kali. Aja yang lebih kreatif. Nanya sama lagi. Apa kabar? Gimana? Oke, Dona coba cerita sedikit dong apa yang kamu kerjakan atau profesi kamu. Iya, jadi karena background aku di psikologi, memang kerjaanku juga jadi di bidangnya juga di situ ya. Jadi coach gitu, sebagai public speaker juga di handle-nya klien-kliennya baik company, perusahaan maupun ini ya perorangan juga handle juga gitu. Karena Oke. situ sih. Sekarang ini lagi rame banget soal tersangka KDRT gitu. Iya. Ya kita lagi mau bicara mengenai KDRT lah. Ya dengan inisial AT yang menganiaya selebgram Cut Intan Nabila yang lebih dari 5 kali sejak 2020. Ingat gak ya? Iya, bukan inget lagi. Oke ya. Ada beritanya tuh dari tempo.co. Nah lo bacain deh tuh beritanya. Rabu 14 Agustus 2024. Orang baca ada titik komanya kayak lo baca kayak orang buta gitu baca ada titik Apa tuh? koma. Iya ulang dulu. Sebagian KDRT tersebut diakui tersangka. Ulang dulu dari depan dong. Apa? Berita dari Tempo. Berita dari Tempo, Rabu 14 Agustus 2024. Sebagian KDRT tersebut, KDRT itu singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga ya. Bukan kegemasan dalam rumah tangga. Diakui tersangka dilakukan di depan anak mereka. Wah, ngeri banget. Tindakan kekerasan yang dilakukannya setiap kali ribut dengan Cut Intan Nabila juga diketahui oleh orang tuanya. Setelah ditangkap, pria dengan inisial AT tersebut langsung ditahan Polres Bogor sejak Selasa 13 Agustus 2024. Kasus KDRT yang dialami selebgram Cut Intan Nabila terungkap setelah ia mengunggah rekaman CCTV di akun Instagram miliknya. Oh iya? Gue gak lihat loh. Video yang memperlihatkan penyiksaan. Iya, Gue gak lihat Instagramnya. Oh, video itu? Oh, Apa? memperlihatkan penyiksaan oleh AT itu diunggah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam rekaman tersebut, penganiayaan yang dialami Cut Intan Nabila terjadi di dalam kamar tidur. Lewat CCTV tampak anak mereka yang belum genap berusia 1 bulan, my goodness, juga turut tertendang kaki sang ayah saat ayahnya memukul ibunya di atas kasur. Unggahan KDRT yang dilakukan AT tersebut mendapat atensi tinggi publik dan dihujani 1,2 juta komentar yang membela Intan. Wow, ngeri sih. Gimana menurut? Iya. Wow, gimana Don? Parah banget sih gitu. Dan di satu sisi ya kadang-kadang yang dari berita ini aja kita bisa lihat ya, yang disoroti itu si nama korbannya itu nggak pernah ditutupi ya. Iya, Tapi yang disingkat-singkat. ditutupi justru nama pelakunya gitu ya. Iya. Jadi di satu sisi gak tahu ya, kadang-kadang aku merasa hukum itu kok kadang-kadang lebih berpihak kepada pelaku dibanding kepada korban. Karena pelaku seolah-olah kita ini harus tutupi gitu ya, dipakai inisial gitu. Tapi korbannya disebutkan aja gitu ya. Jadi itu juga sangat disayangkan dan ngeri banget sih. Maksudnya KDRT itu tuh ngeri banget. Ya kamu udah lihat videonya? Yang Lihat diunggah tapi itu? nggak kuat sampai habis, nggak berani. Maksudnya karena itu kan messes with our minds juga ya gitu. Jadi kayak bisa keingetan, bisa apa, dan aku orangnya juga gampang terpengaruh gitu. Jadi aduh udah deh mendingan gak usah dilihat gitu. Bisa kepikiran terus gitu kalau nggak. Terus Parah itu. menurut lo Don, pemicu KDRT itu apa sih sebenarnya? Kok orang bisa sesadis itu gitu loh?
Wah banyak ya, maksudnya jadi kalau misalnya psychologically gitu ya, seseorang tuh bisa, kenapa dia bisa melakukan kekerasan tuh sebenarnya terlalu banyak faktor gitu ya. Jadi kita nggak bisa pastikan misalnya oh pasti gara-gara ini gitu. Tapi kalau psikologi itu kan gitu ya, bukan ilmu eksakta gitu ya. Jadi pasti banyak kemungkinan. Tapi salah satu yang sebenarnya banyak terjadi itu adalah ya karena mereka sebenarnya meneruskan trauma dari generasi sebelumnya gitu. Jadi kemungkinan sangat besar gitu ya. Karena di Tapi masa kecil segala iya gitu. di masa kecil dia pun Mungkin mengalami itu. dulunya dia lihat orang tuanya gitu Betul juga. gitu. Jadi kelihat orang tuanya terus oh berarti itu yang normal. Jadi itu sesuatu yang familiar buat mereka, ya mereka ulangi lagi pola itu gitu. Tapi di sisi lain gini ya, ibaratnya berarti mereka juga korban dong. Kadang-kadang kan tergoda untuk melihat bahwa iya ternyata si pelaku KDRT ini juga sebenarnya cuma korban dari generasi sebelumnya misalnya. Satu sisi betul, tapi di sisi lain tuh kita nggak boleh menormalisasi itu gitu, bahwa oh berarti kalau korban terus dia dibenarkan gitu bahwa dia melakukan seenaknya itu, aja nggak gitu. bisa gitu. Maksudnya justru kendalinya tuh ada di dia gitu ya. Maksudnya dia bisa menjadi pemutus itu gitu, kayak gue nggak mau kayak gini, gue nggak mau like my parents gitu ya. Misalnya contohnya kalau memang dari parentsnya, bisa juga misalnya ternyata parentsnya baik nih, tapi mengalami bullying di sekolah gitu ya. That's why bullying juga itu apa ya krusial banget gitu, karena biasanya terjadi di masa-masa SD lah, mulai dari SD ya, dari SMP, bahkan dibikinin film kan gitu. Maksudnya banyak film yang arahnya ke situ gitu. Jadi orang tuh malah jadi bukannya against bullying, malah tahu oh gini nih caranya gue bisa nyakitin temen gue gitu. Itu sebenarnya bahaya juga gitu ya. Jadi dari situ bisa dari sangat banyak faktor gitu. Nah kalau kita lihat kan suami yang ditangkap itu, kalau kita lihat di pengakuannya tuh kayak dia nggak bersalah ya. Dia cuman bilang, ya saya memang bersalah, saya siap mengambil segala konsekuensinya, bahkan yang terberat sekalipun gitu. Tapi kalau lihat dari ekspresinya kayaknya flat aja gitu. Flat, iya itu. Dan mungkin juga edukasi ya soal misalnya death issue misalnya. Misalnya seorang anak yang punya issues dengan orang tua mereka, misalnya dia trauma lihat mamanya dipukul sama papanya, yang kebawa ke zaman sekarang. Iya. Mungkin edukasi di bangsa kita masih kurang kali ya. Menurut Donna gimana sih? Iya, satu sisi edukasinya kurang, di sisi lain itu kadang suka Kurang obat batuk juga mungkin. ini yang ini nih. Kurang edukasinya tuh dalam hal sebenarnya gini, edukasi udah sangat banyak ya sekarang gitu ya. Tapi memang baru-baru sejak 2020 mulai orang mulai aware tentang mental health, mulai tuh naik semua kasus tuh termasuk KDRT segala macam. Tapi lebih ke apa ya, kayaknya tuh ada istilahnya juga trauma bonding gitu ya. Jadi ketika seseorang yang udah misalnya udah selalu dapat pasangan yang dia udah tahu dari awal ini orang KDRT gitu ya, tapi kok dia bertahan gitu ya. Nah karena memang ada sisi familiarity yang dia cari gitu. Jadi kayak untuk keluar dari hubungan itu pun gak mudah gitu buat seseorang yang udah pernah mengalami itu gitu. Dan karena banyak sekali kasusnya ini kebetulan yang terangkat dan terviralkan dan sampai kayak semua orang tahu gitu ya. Tapi sebenarnya di luar itu udah banyak banget kan yang kejadian gitu. Tapi sebenarnya bukannya kurang educated, cuman di satu sisi serba salah sebenarnya jadi korban gitu ya. Karena tadi hukum aja tuh kadang-kadang berpihaknya sama pelaku gitu ya. Jadi bener-bener kayak yang wah asas pradugata bersalahnya tuh kadang bablas gitu ya. Jadinya gitu sangat-sangat yang kayak harus ada bukti, harus ada apa gitu. Sedangkan gak segampang itu untuk membuktikan KDRT gitu kan ya. Kalau ibaratnya misalnya cuma ngasih lihat Kalau ini luka-luka karena misalnya. ada CCTV-nya aja ya. Semua Kebetulan ada CCTV ya gitu. Kalau nggak ada ya susah. Kalau ya. nggak ada misalnya luka-luka terus dibilang itu ketabrak, kejedot atau apa gitu. Jadi susah sekali untuk membuktikan itu gitu. Sama mungkin banyak orang di Indonesia nih yang nggak berani speak up mungkin. Apalagi kalau kaum perempuan misalnya. Yes. Nggak berani, takut ya udahlah terima aja gitu loh. Betul. Dan budayanya. Ya ini kan juga buktinya juga setelah berapa kali kan. Setelah 5 kali gitu juga baru speak Dari up. tahun 2020 kalau nggak salah kan. Kan dia udah bilang udah terjadi ini nggak baru sekali kan, beberapa kali gitu. Betul. Dan mungkin sampai satu titik dia nggak tahan baru itu pun juga dengan ada buktinya kan. Iya. Oke, jadi kalau misalnya ada seseorang jadi korban KDRT, what should he or she do? Yang mengalami Sebenarnya, korban itu ya. Yang jadi korban tuh gimana? Mesti speak up kah? Lapor polisi kah? Atau gimana tuh? Sebetulnya yang paling aman tuh at least lapor dulu sama safe person gitu ya. Jadi pasti kan setiap orang ya pasti dia punya ada orang tertentu yang dia merasa safe untuk share ke orang itu gitu ya. Siapapun itu. Share dulu ke orang itu. Karena kadang-kadang kalau langsung ke polisi gitu ya. Ya gimana ya gitu kayaknya belum tentu
bisa gitu. Belum tentu terselesaikan masalahnya. Ya. Kadang-kadang malah tambah runyam misalnya, atau tiba-tiba polisi datang ke rumah ngecek terus gak Ya. menemukan apapun, tapi si pihak pasangannya jadi semakin menggila gitu karena ada hal itu. Jadi paling aman sebenarnya kasih tahu dulu orang terdekat yang safe gitu. Baru setelah itu bicarakan dengan orang itu, kalau bisa seek help gitu ya, seek professional help, karena itu kan menimbulkan trauma gitu ya, kekerasan seperti itu gitu. Jadi dia seek professional help sambil kalau bisa sih sebenarnya pisah rumah dulu gitu ya. Pisah rumah, bukan bercerai ya gitu. Maksudnya kalau dalam rumah tangga nih, tapi pisah dulu karena itu menyangkut keselamatan fisik kan, keselamatan tubuhnya dia gitu. Iya. Jadi sebenarnya sangat disarankan untuk pisah dulu gitu, untuk sama-sama introspeksi seperti itu. Gue juga punya pengalaman sih dari teman-teman. Maksudnya ada beberapa teman-teman yang my goodness, suaminya itu teman gue, ternyata dia pelakunya. Dia pelakunya dan mengerikan sekali gitu loh. Ternyata banyak orang yang memang mentalnya terganggu, tapi mungkin kultur kita kali ya. Kultur kita nggak berani speak up, nggak berani ngomong. Yeah. Ini yang kasus terdekat dari gua aja nih sampai nunggu 18 tahun coba. Wow. 18 tahun. Dan itu nggak cuman physical aja, tapi sexual abuse. Aduh. Tentunya verbal abuse. Jadi ini istrinya nih benar-benar nggak dianggap. Udah kayak binatang di rumah. Karena tiga-tiganya nih bayangin dia alamin. Dan dia harus bertahan selama 18 tahun. Karena nggak berani speak up doang sebenarnya. Maksudnya tiga-tiganya gimana? Ya itu physical, verbal, sama sexual Nah, abuse. makanya seperti yang Dona bilang nggak gampang juga untuk mereka tuh pisah. Iya. Ya satu, kedua mau cari safe space juga nggak mudah juga gitu, karena banyak orang juga udah terintimidasi, takut gitu. Sama ini mereka punya jabatan mungkin di organisasi ya. Ah. Jadi jaim, jadi Iya. mungkin mesti mempertahankan musim pencitraan lah. Iya, iya. Jadi akhirnya aib ini nggak berani dibuka, cuman udah fed up, udah tahun ke-18, akhirnya dibeberin semua akhirnya. Aduh. Nah kalau ini kan seperti tadi Dona bilang kan orang mengalami traumatik ya gitu ya. Nah kalau udah mengalami traumatik seperti ini kan juga ibunya dan juga anaknya, karena kekerasannya kan dilakukan di depan anaknya juga. Itu gimana tuh proses untuk bisa dia pulih lagi ke depannya untuk si korbannya? Pemulihan traumanya. Ya, Ya sebenarnya intinya Beda-beda pasti mungkin setiap orang. betul beda-beda karena jadi tergantung resilience setiap orang gitu ya, ketahanan orangnya gitu, dan tergantung. Jadi memang itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan kayak wah lu lebih parah tapi lu harusnya lebih bisa gitu ya. Jadi kayak itu nggak bisa, tapi memang intinya pasti ada pemulihan gitu ya, bisa dipulihkan. Tapi memang psikologinya tuh gimana? oh iya, itu mesti professional help gitu. Benar-benar harus didukung dan disertai gitu ya dengan psikolog gitu, atau mungkin in some cases mungkin psikiater gitu ya. Jadi tergantung seberapa severe kasus traumatiknya dia. Psikiater berarti ada medicine juga ya berarti ya. Bisa jadi ke arah situ. Makanya tergantung juga simptom yang dialami sama orang itu. Tapi yang pasti sih di awal tuh psikolog dulu gitu, tetap harus ke psikolog dulu ya, untuk kayak dia bisa keluarin dulu semuanya gitu ya, dan ngobrolnya dan sesi-sesinya gitu. Jadi harus dibantu ke situ. Sebenarnya banyak juga sih terapi untuk korban-korban trauma. Cuman memang biasanya kalau untuk korban-korban, apalagi tadi Kak Jessi ceritain gitu, maksudnya udah dia ngalamin semuanya nih, sexual abuse-nya juga gitu ya, dan itu biasanya nggak bisa langsung ke terapi. Maksudnya nggak bisa langsung kita ke solusinya apa nih gitu. Tapi bener-bener memang kadang-kadang cuman perlu ada aja dulu buat orang ini gitu, untuk dia keluarin dulu. Kadang-kadang bahkan yang keluar juga cuma tangisan mungkin gitu, karena dia nggak bisa ngeluarin apa-apa kan gitu, udah terlalu shock gitu sampai freeze gitu, mungkin diem gitu, dan akhirnya kenangis gitu. Jadi benar-benar dari emosinya dulu biasanya yang dibenahi gitu. Tapi emang merubah kultur emang harus dengan kultur kan ya? Iya. Kan selalu di mana-mana begitu. Nah, kulturnya orang Indonesia nih kan kita baru kan. Baru kayaknya raise awareness soal mental health ini kan baru tahun 2020. Iya. Waktu sosial media, waktu pandemi lah. Iya. Orang-orang mulai into sosial media banget. Iya. Jadi ya kayak gini-ginian emang mesti dikampanyein terus ya. Sebenarnya iya. Mesti banget gitu loh, Iya. karena udah terlalu banyak dan gak ada yang berani ngomong gitu loh. Iya. Gak berani ngomong kan, kulturnya Indonesia aib, jangan sampai orang lain aib tahu. keluarga, iya itu jadi kayak aib apalagi. keluarga tuh harusnya kita pegang sendiri kayak ya kalau aib tuh mungkin apa gitu ya, tapi kalau kekerasan tuh bukan aib gitu, justru kekerasan itu sesuatu yang justru kita butuh support, kita butuh curhat ke orang gitu. Nah Kita kalau butuh kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu, apakah itu selalu hanya physical atau tadi JC bilang juga seksual, tapi kalau mental abuse gimana? Karena Iya, seringkali itu itu juga. bisa lebih sakit ya. betul, Iya. dan itu lebih nggak bisa dibuktikan. Iya, Betul. itu kan benar kan? Maksudnya nggak kelihatan ada buktinya seperti itu, tapi kan bisa menghancurkan harga diri mental abuse.
Oh, gitu. iya, iya. Serangnya Iya. kan bilang Iya, betul. sampai dia merasa nggak berharga, dia merasa benar-benar. Betul. Bedanya sama verbal abuse apa? Sama. Sama Jadi kan? maksudnya sebenarnya gini, jadi bedanya maksudnya adalah yang gua kalau tanya tuh, verbal kalau KDRT kan lebih selalu fokus kan kekerasan tuh dalam bentuk fisik ya. ya. Ya atau mungkin Iya. seksual ya kan, fisik juga. Iya. Verbal betul. juga. Nah makanya itu yang gue tanya, masuk nggak termasuk Betul, verbal? betul. Jadi Termasuk maksudnya kan? sama. Masuk, Jadi verbal itu kan maksudnya kekerasan yang menggunakan kata-kata gitu Iya, kan. Makanya iya, verbal iya, kan iya. gitu. Dan emotional abuse itu sebenarnya jadi sama aja. Cuman kalau misalnya verbal abuse itu bicara tentang metodenya. Tapi kalau emotional abuse itu bicara tentang dampaknya gitu. Oke, Jadi kan oke. dampaknya secara Oke. emosional diterima sama Iya, orangnya, verbal tapi terus caranya emosi melalui dampaknya. verbal gitu ya. iya, Atau nggak selalu, masalahnya gini, kekerasan emosional itu, verbal abuse itu salah satu bagian dari kekerasan emosional. Kenapa? Karena kekerasan emosional nggak harus pakai kata-kata. Silent treatment itu Ya. kekerasan emosional gitu. Iya. Oh ya sekarang Jadi lebih kayak- banyak ya orang Dan bilang kita silent treatment tuh aja bisa gitu. merendahkan orang tanpa kata-kata. Kita tinggal liatin dia aja dari atas sampai bawah gitu. Itu orang bisa merasa direndahkan. Gimana, Iya kan? gimana ngeliatnya? Jangan dicontohin. Nanti ini pada ngerasa direndahkan semua nih. Menghayati banget ya aku ya. Itu kenapa lucu lagi? Enggak, tapi benar, itu menarik loh. Berarti verbal abuse itu sudah dimasukin kategori Itu KDRT. bagian dari, iya sebenarnya Nah iya. sekarang gimana kalau orang ngalami verbal abuse yang mempengaruhi mental dia, kan itu dampaknya. Terus mau melapor gimana gitu? Gak bisa. Kalau buat gue sering ketemu korbannya dan itu, dampaknya buat dia itu ngeri banget. Iya. Sembuhnya malah lama. Yes. Kalau kayak physical gitu dijahit apa lama-lama hilang juga lupa mungkin orangnya. Iya. Tapi kalau verbal dikatain apa sama orang tuanya kamu apa Itu lah. kan lebih heartbreaking ya, itu lebih hancur di hati Iya. gitu semua. Dan Papa mau nggak anaknya- bisa dibuktikan. Papa mau anak perempuan bukan anak laki gitu. Kayak gitu-gitu tuh kan verbal abuse itu. Iya. Iya, Ya, ya. betul. Dan itu nggak bisa dibuktikan. Itulah makanya jadi secara hukum susah sekali untuk membuktikan. Terus kayak rentangnya seberapa jauh kalau misalnya kayak dibilang saya terluka dengan kata-kata itu gitu. Ada orang yang terluka, ada orang yang biasa aja dikatain Iya. begitu. Misalnya gitu ya. Jadi kayak karena sangat susah jadinya memang secara hukum pun sepertinya belum mumpuni ya gitu untuk kayak bisa ke arah membela korbannya gitu. Iya, soalnya kan kayak generasi di atas kita suka muncul juga di sosial media kan. Ya. Generasi gue Iya, dulu bener. disabet di apa, gue biasa-biasa aja gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh kan orang jadi bingung akhirnya sekarang kan. Iya, iya. Merasa kayak dibilangnya ini kan mental tempe yang Iya, orang-orang iya. sekarang. Oh, Padahal yang lembek ngatain banget. itu adalah yang tidak punya awareness sama sekali gitu kan. Iya gitu. Bener-bener yang merasa begitu adalah ya artinya dia nggak aware gitu dengan pentingnya mental health. Dan itulah yang menyebabkan generasi sekarang tuh justru jadi penuh dengan penyakit mental. Kenapa? Karena dari generasi sebelumnya yang Iya, disabet itu justru Iya. gitu. Nah itu yang Nah bahaya itu di sekarang situ. misalnya nih orang udah denger nih pembicaraan kita sampai sekarang ini. Dan mereka saat ini sedang mengalami mulai ada tanda-tanda nih gitu di dalam hubungan antara suami istri atau di tempat pekerjaan, karena di pekerjaan juga bisa kan atasan verbal abuse kepada bawahan kan gitu Iya. ya. Nah itu gimana untuk bisa ngelihat udah melihat sign-nya dan apa yang harus mereka lakukan sebelum sampai mereka benar-benar mental breakdown gitu. Ya itu dia susahnya. Jadi dari Ini belum beberapa- masuk yang ini ya. Saya mau tanya yang berikutnya tuh yang orang pacaran, tapi ini bilang deh masih di dalam udah pernikahan nih. pernikahan Pernikahan. sama di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan. Gitu. Oke. Nah itu jadi justru kalau pertanyaannya sebelum dia mental breakdown nih gimana cara mengenali itu? Ya. Masalahnya nih sejauh ini orang-orang yang kebetulan saya juga punya beberapa klien yang cerita tentang itu gitu ya. Mereka selalu merasa I can handle this. Sampai di satu titik tiba-tiba they cannot gitu. Setiap dikasih tahu bahwa kayak coba deh mending ambil waktu dulu pisah sejenak dan lain sebagainya gitu, itu kayak somehow mereka nggak pernah mendengarkan itu. Mereka terlalu percaya kayak enggak gue kuat gitu. Until they're not gitu. Dan di saat itu udah terlambat gitu ya. Jadi keburu breakdown, semakin hancur gitu. Semakin mereka takut ngapa-ngapain takut gitu. Ininya udah rusak gitu, mentalnya udah rusak gitu, dan itu yang sangat disayangkan gitu. Jadi sebenarnya memang ya kalau udah ada yang namanya main fisik gitu ya, itu udah bener-bener at least harus lapor. Lapor sama orang-orang terdekat tadi, sama safe person gitu ya, dan juga kalau misalnya berlanjut sebenarnya memang disarankan untuk at least antara lapor sama keluarganya atau lapor ke polisi sebenarnya gitu. Cuman kadang-kadang memang dilema kalau lapor sama keluarganya itu kan kadang-kadang keluarganya bisa belain ya. Kita nggak tahu gitu reaksinya seperti apa gitu. Jadi intinya sih cari perlindungan gitu, cari orang-orang yang bisa melindungi, komunitas yang bisa melindungi gitu ya. Nah kalau di tempat kerja
itu tempat kerja lebih biasanya jarang kekerasan fisik ya, lebih ke kekerasannya verbal gitu, verbal, emosional gitu ya, hal-hal yang kayak gitu itu lebih sering, dan kekerasan seksual juga gitu. Jadi kayak kelewat. Jadi fisiknya enggak, tapi seksualnya ya itu banyak sekali gitu, dan banyak yang ditutupi juga gitu ya. Dan itu sangat sulit karena politik di tempat kerja itu juga kadang-kadang gini, yang melakukan itu tuh biasanya orangnya udah sukses gitu ya. Kalau yang kayak ibaratnya staff level bawah, ya itu mah tinggal dikeluarin aja, depak dari perusahaan. Tapi biasanya yang melakukan itu justru yang punya jabatan gitu. Dan perusahaan merasa rugi karena gini, orang ini kinerjanya bagus, produktivitasnya bagus, ngasilin revenue-nya bagus buat perusahaan gitu ya. Perusahaan merasa rugi kehilangan dia, sehingga ya udahlah gitu, dibiarin aja gitu. Atau kayak mereka kadang-kadang kan ada kasus-kasus yang justru korbannya yang di-bribe, disogok gitu. Untuk kayak udahlah jangan inilah, kita ini baik-baik lah apa gitu. Sama ini mungkin ya religious leaders juga. Itu pun itu banyak juga tuh beritanya tuh yang terjadi gitu, karena justru ada trust di situ, dipikirnya ini orang ini akan membawa saya kepada mendekat kepada Tuhan gitu. Ternyata salah gunakan. Sampai ada yang masuk jadi film di Netflix kan? Betul. Di Korea Selatan. Betul. Siapa? JMS. Ya. J-nya Jason bukan? Oh bukan. Waduh, kena nih. Lagi diem-diem kena. Padahal Jesse loh. Iya betul. Tapi dia nunjuk orang loh. Oh iya. Memang orang dominan tuh begini ya. Nah terus kalau orangnya masih pacaran gitu, terus udah mulai Iya udah pukul gitu, lagi pacar banyak loh sekarang. Gitu. Tapi kadang-kadang juga kayak nggak, tetap aja mempertahankan gitu. Padahal udah ada tanda-tanda gitu. Itu pertanyaannya apa nih? Ya maksudnya gimana mereka bisa keluar dari, kadang-kadang tuh kayak terjebak gitu. Satu sisi dia sayang, nggak berani mengakhiri gitu. Kalau gue bilang nggak berani ngomong, nggak berani karena udah dikenalin mungkin sama nyokap bokapnya, terus dipukul nggak berani ngomong. Iya. Ada nggak? Kasar tuh kan udah. Kasar itu sebenarnya udah tanda-tanda tuh. Jadi makanya sekarang kan red flags kan, orang tuh rajin mencari red flags gitu ya ibaratnya gitu. Tapi kadang-kadang ya itu apa ya? Kadang mereka sendiri gitu yang menormalize itu. Kadang mereka sendiri yang merasa selalu kesalahan terbesar adalah merasa gini, nanti dia bakal berubah kok gitu. Atau melihat gitu. Jadi ada beberapa hal misalnya ketika dikasih tahu terus tapi dia mau berubah kok. Dia mau belajar menjadi lebih baik kok. Itu pengalaman gue tuh. Ternyata lo gak berubah. Enggak, aku pernah tahu cerita ini waktu kuliah di Amerika. Jadi one of my best friend itu sering kali mengalami KDRT gitu. Cewek ya. Tapi dia tetap mempertahankan hubungannya sampai 5 tahun gitu. Apa verbal, fisik atau seksual? Fisik. Why? Waktu itu maksudnya kenapa gitu dari dia sudut tetap pandang selalu kayak sayang sama dia. Dan seperti yang kamu bilang, dia punya keyakinan bisa berubah gitu. Karena dia tuh kayak butuh dikasihani karena nih cowok ini juga dari broken family gitu. Jadi dia selalu ngelihatnya dia alami gitu karena pernah alami gitu. Jadi dia mau menolong gitu. Jadi hubungannya itu selain sayang tuh kayak punya belas kasihan untuk mau jadi pahlawan gitu. Sampai di titik di mana dia udah nggak bisa kuat lagi. Tapi kan itu udah dalam keadaan babak belur kondisinya. Mungkin bahkan ditambah lagi korbannya tuh jadi pengacara pelaku ngebelain. Misalkan betul bisa. Mereka mungkin speak up, tapi waktu kita bilang wah itu mah udah KDRT, udah kasar gitu loh. Tapi dia gini mencoba untuk. Betul, that's exactly what happened. Jadi kalau kita lagi mau nolongin, malah dia bisa speak up gitu. Itu yang kadang-kadang kita dia belain gitu. sendiri gitu ya. Tapi kalau lagi kena, waduh dipukul babak belur gitu, kasihan banget, dia bisa nangis-nangis gitu. Tapi di satu sisi nanti balik lagi gitu sama dia. Tapi ada kasus juga ya yang recently ditemukan, pria misalnya mukul perempuan, ya, terus ternyata waktu diselidiki lakinya ini kenapa mukul karena dia ngalamin kekerasan psikis duluan. Ternyata ceweknya anjing lo, bangsat lo gitu, wah lakinya jadi nafsu gitu loh, jadi mukul akhirnya jadi fisik. Betul, itu pernah juga tuh. Iya, jadi nggak mesti dilihat semua sisi sebenarnya kalau ada kekerasan dalam rumah tangga. Iya, betul. Tapi balik lagi, jadi maksudnya tadi kan ketika kita bahas yang ini ternyata si pelaku kekerasan ini merupakan korban tadi ya. Itu kan gak membenarkan dia untuk melakukan kekerasan gitu. Jadi sama juga tadi alasannya, misalnya si pria ini ternyata mengalami
dia melakukan Mengenai kekerasan mengalami karena verbal. dia mengalami verbal, tapi itu kan nggak membenarkan perilaku Iya. dia untuk itu gitu. Sama Iya. juga, jadi kayak Iya. it goes both ways gitu, Iya. baik Iya, baik betul. itu kekerasan yang diturunkan maupun kekerasan yang dia terima dari pasangannya gitu. Tetap nggak ya terus Betul. gimana, masa kalau gitu akan terus berulang gitu, akan terus muter terus di dunia ini kekerasan terus isinya gitu, karena Iya, ada iya. satu orang yang kena gitu. Dengan alasan-alasan itu, gue kan dulu diginiin, gue Iya. dulu gitu. Iya. Bahkan sekarang banyak orang yang ketemu psikolog itu kayak pembenaran setiap ketemu psikolog. Oh, Jadi setiap dia ketemu gitu, oh iya kamu diginin karena kamu gini. Dia keluar dari ruang praktek, ya nggak apa-apa, saya begini. oh. Tuh psikolog aja membenarkan kok, karena saya terima perlakuan seperti itu. Jadi pembenaran kalau iya, sesi iya, dengan iya, psikolog iya. gitu loh. Jadi emang perubahan emang juga mesti both ways ya. Iya. Kita juga mesti berubah supaya menstop itu lingkaran setan Iya. gitu kan. Iya, betul. Yang turun temurun gitu segala macam, terus akhirnya jadi alasan, ya gue dulu diginin bokap gue kok, gue diginin nyokap gue kok, terus jadi alasan untuk membenarkan aksinya. Iya. Kan nggak benar juga. Iya, betul. Nah Betul kalau nggak? orang benar Hah? Bener nggak? temurun kan? Gila. Temurun. Kok pernah denger ya temurun? Temurun iya. Iya, kayaknya enak Makanannya gitu ya. enak, iya. Oh. Turun temurun enak. Oke. Turun temurun enak. Apa Iya. sih? Apa sih? Apa? Nah kalau orang yang memang udah dia menyadari nih, kan kadang-kadang kan gitu, dia menyadari nih kayak saya punya sesuatu yang nggak normal nih, mau melakukan kekerasan gitu, apalagi sekali udah melakukan, tapi dia udah mulai menyadari gitu, tapi kayak somehow it will trigger again gitu. Nah itu baiknya gimana nih? Misalnya bagi mereka nih yang mungkin nonton gitu ya, Cari acara bantuan ini. profesional. Oke. Cari bantuan profesional, wajib banget Oke. Itu Karena- ke psikolog. ke psikolog. Nah kalau psikolog tuh ada bagian-bagiannya nggak sih, kayak untuk khusus keluarga, untuk KDRT Ada gitu? sih sebenarnya, tapi maksudnya kalau itu kan nanti jadi susah ya, kayak misalnya Oke. cari dokter spesialis gitu. Gak apa-apa, kayak ke any psikolog dulu Oke. aja. Nanti kan psikolog tersebut yang akan merefer gitu. Oke. Kayak oh kalau ini kayaknya cocoknya kemana gitu. Karena Oke. psikolog tuh kan kerjanya begitu. Jadi dia Ya. pasti kerja dalam Ya. dalam ada dia punya rekanan-rekanan gitu karena yang jadi lebih spesialisasi untuk bagian KDRT betul, atau apa ya? betul Oke. gitu. Bahkan ada yang spesialisasi ke arah depresi, misalnya ada Ya, yang spesialisasi ya, ya. ke arah mana Oke. gitu. Jadi government nih mesti turut serta sebenarnya nih. Karena ini belum culture kan di Indonesia. Betul. Mesti ya culture mesti di beats dengan culture yang baru. Betul, betul. Tapi memang kalau nunggu government agak lama ya. Jadi memang sebenarnya Sosial media aja dulu ya. sosial media aja. Kita kampanye. Nanti di kalau situ. udah viral kan government lakukan sesuatu, bukankah begitu? Iya. Ya, Jadi kalau bapak-bapak, menurut Dona, apa pesan Dona untuk bagi mereka yang mengalami KDRT? Kalau yang mengalami ya, please cari jalan keluar dari situ gitu. Jangan merasa gue bisa, karena itu kayak apa ibaratnya itu tadi ya, kasihan dia iya, atau gitu. yang terus-menerus kayak ya, tapi sebenarnya itu memang udah ada trauma bondingnya tadi itu ya gitu. Jadi dan di satu sisi itu kompleks sekali gitu. Jadi di dalam diri dia itu kemungkinan dia juga punya savior kompleks gitu loh, yang merasa gue bisa nih menyelamatkan orang ini gitu. Dan dia punya kayak personal achievement gitu ketika dia berhasil, "Wah, orang ini berubah gitu. Nah itu juga udah ya gitu, sebenarnya dia juga udah need help banget Ya, gitu. Tapi kadang-kadang awareness orang yang kurang di situ ya. Jadi memang kalau udah aware, kalau udah merasa tersakiti atau udah satu kali pun gitu terjadi kekerasan gitu ya dalam bentuk apapun, cari bantuan gitu. Cari bantuan, cari safe person. Mungkin ada orang-orang tertentu yang aku tahu, maksudnya biaya psikolog tuh juga nggak main-main ya gitu ya. Jadi mungkin ada orang yang kesulitan atau apa, cari safe person gitu. Cari, ada kok konselor gratisan misalnya, kayak masuk gereja lah gitu, itu biasanya banyak konselor gratisan tuh gitu kan ya. Cari orang siapapun pokoknya di tempat ibadah manapun gitu yang untuk yang Tapi kalau gereja suruh doa doang. enggak tertentu ya, tertentu bener. Enggak semua. Bener. Iya. Bahkan ada yang suruh bersyukur doang, ada juga gitu ya. Nyanyi Tapi aja, nyanyi aja. ya itu juga mesti pilih, betul, mesti pilih-pilih ya. Jadi kayak tapi ya tadi kan untuk yang kasusnya dia nggak punya uang misalnya gitu ya. Iya. Jadi kayak mau nggak mau cari yang gratisan. Tapi kalau nyari yang gratisan kita cocok-cocokan banget gitu ya. Gitu. Tapi pasti ada si safe person di sekitar kita gitu ya. Salah Cuman satunya kita mesti hubungin nyari. Dona Luntungan guys. Hubungin. Nah ini kan, Hubungin. Terus. Nanti aku refer. Nanti aku refer. ini kan tadi sebenarnya apa yang harus dilakukan bagi yang mengalami korban KDRT. Nah sekarang tuh misalnya kayak kita kan sering juga terima konseling orang-orang yang juga mengalami seperti itu. Apakah yang harus kita lakukan juga sama seperti korban? Terus kemudian yang kedua yang pengen aku tanya, Dona pernah punya pengalaman nggak nolongin orang yang mengalami KDRT? Pernah. Oke, bisa sharing nggak gimana? Pernah juga. Jadi pertanyaan yang kedua dulu mungkin ya, Ya, gitu oke. karena ini akan nyambung jawabannya gitu ya. Jadi
pernah banget gitu beberapa kali gitu, bukan cuma satu gitu, dan yang satu fisik, yang satu emosional gitu ya. Memang kalau yang fisik ini ya orangnya dari zaman pacaran sampai saya udah larang-larang gitu, kayak jangan nikah sama dia, Nah, itu jangan yang tadi nikah sama kita dia. bicarakan kan, dari pacaran Iya, tapi dari pacaran udah tahu dan gitu udah dan tahu, alami, udah tapi, gitu, udah oke. curhat dan udah jangan, tapi kan keputusan dia gitu ya. Ya udah gitu, dan pada saat menikah terjadilah begitu terus. Tapi ya akhirnya memang di satu sisi awalnya memang saya marahin dia terus gitu, karena hubungannya ini tuh hubungan pertemanan, bukan dia klien dan saya psikolog gitu ya. Jadi hubungan pertemanan, jadi kan otomatis kita ngomel kayak lu gimana sih, gue udah bilang gitu kan. Tapi ya lama-lama akhirnya saya juga ngerti kayak ya gimana ya gitu, maksudnya yang dia butuhin tuh bukan lagi orang yang ngasih tahu bahwa lu tuh salah gitu, tapi lebih ke orang yang kayak ya udah lu kemarin bikin kesalahan, sekarang kayak apa yang ya kayak gue bisa ngapain gitu untuk bantu meringankan sedikit aja gitu bebannya dia gitu. Tapi kan memang kita cuma bisa hadir loh buat mereka. Kadang-kadang tuh most of the time kita sebagai konselor cuma bisa hadir gitu, dan jadi orang yang mendengarkan kisah-kisah mereka yang memilukan itu gitu ya. Aku bahkan dulu pas lagi denger cerita itu sampai beres dia cerita, aku langsung melambung naik gitu. Bener-bener kayak aku yang nangis sendiri dulu kayak karena Tapi itu akhirnya melelahkan gimana? banget gitu. Akhirnya beda-beda gitu. Yang satu ini udah cukup lama, yang kekerasan fisik ini udah sekitar berapa tahun? 5 yang sejak dia 6. pacaran kan. Iya, berarti udah 7 tahunan gitu kayaknya. Udah 7 Gak semua orang tahunan. datang yang perlu dikhotbahin ya. Iya. Karena ada yang perlu dipeluk. Betul, perlu didengar doang. betul. Ada yang butuh acceptance, ada yang justru terlalu acceptance jadi butuh disalah-salahin gitu, dan kita yang pasti tahu lah ya gitu, maksudnya bisa membedakan itu gitu, dan juga akhirnya Yang 7 tahun ini. puji Tuhan agak membaik gitu ya. Ternyata setelah ada anak gitu, terus membaik katanya. Jadi bapaknya ini luluh gitu ya, ngelihat anaknya gitu. Tapi ini bukan pembenaran untuk orang terus jadi merasa kayak oh berarti gak apa-apa Bisa nih kok gitu, nanti, ntar gitu. juga pulih kok gitu. Iya gitu. Jadi di satu sisi gini, orang korban dalam situasi itu perlu hope juga. Dia perlu harapan bahwa kayak ini bisa jadi lebih baik. Iya gitu ya. Jadi kayak jangan kita bilang kayak enggak ini udah nggak mungkin bisa diapa-apain lagi, jangan juga gitu. Tapi untuk bisa membaik kamu tuh harus masih hidup gitu. Iya. Itu yang perlu kita tekankan banget gitu. Kalau ini membaik tapi kamunya udah nggak ada, buat apa gitu ya. Jadi kayak make sure safety first gitu, keselamatan dia dulu gitu. That's right. Baik itu fisik maupun emosional, karena emosional itu bisa leading to depression dan suicide gitu ya. Jadi maksudnya sama buruknya gitu, cuma bedanya satunya orang yang bunuh, yang satu dia bunuh diri sendiri gitu. Sama aja endingnya tuh bisa leading to death gitu. Jadi itu yang benar-benar harus kita jaga, dan kita harus sehati-hati itu gitu untuk menghandle mereka gitu. Tapi kalau bisa sih maksudnya kalau misalnya udah severe banget, parah banget kasusnya, di refer ke psikolog deh gitu. Ya soalnya ini pikiran gue ya. Organisasi keagamaan itu harus siapin terapis sebenarnya. Harusnya. Karena banyak orang yang tubuhnya itu waktu mau berbalik kepada Tuhan langsung lompat ke spiritual. Iya. Jiwanya nggak diperbaiki. Iya. Dan That's right. itu di kitab kita ada ya cerita Imam Eli dan Hana. Iya. Hana lagi sakit hati karena suaminya selingkuh. Imam Eli cuman bilang, tuh perempuan kenapa sih kayak orang mabok? Iya. Digituin gitu loh. Iya. Dan itu terjadi di banyak tempat-tempat religious. Iya. Kalau kita nggak berubah, kita disangka aneh, disangka gila. Ya, kayaknya sakit jiwa tuh kayaknya aib sekali gitu loh. Iya. Padahal jiwa kita nih perlu sembuh kan? Iya. Kan itu integrated kan, tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Mesti integrated. Betul. Gitu. Paling tidak kalau misalnya di tempat kerohanian dia nggak ada psikolog atau terapis ya dia mengajarkan bahwa orang yang mengalami kejiwaan atau misalnya mental breakdown atau KDRT gitu ya Go si psikolog. bisa menghubungi psikolog gitu. Iya. Kayak di Jadi- tempat religious kan kalau Iya. tubuh sakit, kita doa, abis itu ketemu dokter ya. Iya. Iya. Tapi kalau betul. ketemu psikolog ya kayaknya aneh gitu Kayak loh. iya betul, kayaknya aib banget gitu, Nah, kayak belum enggak, kultur gitu Tuhan loh. tuh bisa menyembuhkan, ya memang bisa Jadi sih makanya gitu. kita menyuarakan kayak di sini ya Betul. kita juga juga di bidang kerohanian juga, Iya. tapi juga kita tetap doakan, tapi kita arahkan gitu. Iya. Karena psikolog juga memang mengobati kan gitu. Iya, sama Ya, tadi sama sorry, juga ke dokter. satu lagi kan tadi pertanyaannya gimana nih kalau kita yang dikonselingin gitu ya. Iya. Kalau bisa gitu ya, kalau bisa. Jangan langsung lompat ke kamu harus mengampuni. Oke. Oh iya. Aduh itu iya.
aduh itu red Nah, flag, itu yang itu paling red umum. flag dalam Itu yang konseling, paling itu umum. yang paling umum terjadi di tempat-tempat Iya. kerohanian soalnya, Iya, iya. gitu. Makanya jadi kayak keinget pas lagi ngomong tentang oh iya itu sering Iya, that's banget right. gitu, jadi lompat Semua gitu. di Iya. kerohanian begitu. Iya, padahal lagi gini, salah nggak kalau dia harus mengampuni? Nggak salah, konsepnya nggak salah, tapi kecepetan dikeluarin, Iya, gitu iya. ya. That's a good one. Iya, Yeah, karena that's a kayak good one. apa ya, perkataan yang tepat pada waktunya Iya, itu kan iya. seperti itu Iya. apel emas Iya. itu kan gitu ya. Jadi Iya, kayak iya, iya. kalau tepat nggak apa-apa gitu, tapi kalau dalam situasi orangnya lagi sakit lagi itu lagi trauma gitu ya, terus kayak Iya. kamu harus mengampuni, iya gitu. Kalau gue lihat sih karena banyak yang nggak ngerti. Ini go, Jadi, Iya. ini jadi- bagus banget ini. bagus banget. Ini bagus yang sampein, bener. So good. Karena Ya. itu kesalahan yang fatal gitu. Iya. Dan kalau kita nggak hati-hati juga, kita mungkin bisa ngomong gitu juga. Suruh ampunin, Gitu. suruh nyanyi, suruh doa, gitu doang. Bersyukur. Iya. Punya husband kayak dia segala macam. Kayaknya iya Iya itu lagi. lompat banget. That's good. Iya lagi. That's so Iya, good. betul. Betul. Wow. Oh yeah. Kaget. Wah kita get so much insight ya. Iya Luar nih. biasa. Aduh. I get goosebump loh. Maksudnya. Wow, nggak kelihatan tapi. Iya nggak kelihatan. ketutupan. Tuh. Ajak ke Bali November. Iya. Kita Iya. retreat bareng dia. Wow. That is a good information. Iya, 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 wow. I'm so Thank you, Donna. truly blessed. Thank Iya. Dan pasti akan banyak juga memberkati banyak orang. Mudah-mudahan. Ya, Mudah-mudahan. pastilah. Kalau Gitu. kalian nggak tahu nowhere to go, hubungin dulu aja Donna. Alright, nanti kita kasih linknya. Oke, Ya. buat kalian yang mau support podcast kita, bisa langsung nyawer aja lewat Saweria di bawah ini. And juga kalau ada yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komen atau DM ke Instagram. Housetops.kreasi. Dan pertanyaan yang dipilih nanti oleh tim kita akan jawab di video. Jadi feel free kalian mau tanya apa saja kepada kita. Alright, time for Food testing. Food testing. Asik. Kita food testing Bacang Kancana. dari teman kita nih ya. Iya. Ini Thank you. homemade luar biasa nih. Homemade Yusak My and favorite. Selfie Kancana, thank you. Yeay. Ada 3 macam. Ada yang oncom, ada yang Ada ayam, ada yang pedes, ayam pedas, dan juga babi. Tidak Ini halal. tidak halal. Oke. Ini dikirimnya banyak nih. Tuh kirim kayak gitu. Oh, kayak gini. Coba dilihat situ. Contohnya kayak gitu. Aku berat ya. Beda-beda semua itu. Tuh, ada yang oncom. Tuh, semua ada ininya, ada Ada apa ya? ada tagnya. Ada yang ketan, ada yang Ukurannya ada beras. besar-besar ya. Ada yang medium sama large gitu. Oh, satu ukuran. Ini mana yang oncom? Tuh, Mana tuh ada yang tulisannya, ayam? ada tulisannya. Hmm? Bisa baca nggak, Ova? Enggak. Jauh Enggak. tulisannya. Oke. Donna, kita cobain. Yuk. Ayo. Yang mana nih? Gimana rasanya? No, Sabar, Bang. kasih nilai dulu, kasih nilai. Belum, Bang. Oh, belum ya? Gila. Ini ada yang beras, ada yang ketan ya. Ya. Jadi misalkan babi, ada yang babi beras, ada babi ketan. Semua varian ada yang beras sama ketan. Ya. Dan sih nomor 1 nih, bacang the best sih. Aduh enak Gila banget. Ini enak banget sih. Udah. Gak usah di deskripsi 10 ini. Gila nih. Karena this is one of my Ini enak favorite. banget. Gila, woi. Ini enak banget. Oh my god. Isinya banyak dan enak ya. Iya. Resepnya mamanya Yusak ya. Wow. Wow. Ini ada minimum ordernya nggak ya? Nggak tahu ya. Bisa langsung ditanyain. Bisa langsung tanya. Ke Instagram di bawah ini. Ke Instagram DM aja kalau mau pesan, mau Nggak ada tanya-tanya. nomor handphone ya. Kalau mau tanya, Langsung ke DM. DM ya. Dijawab. Jawab. Mau jawab. Maklum ya. Udah lupa. Ya enak banget sih. Enak ya. Enak banget sih. Aku tuh bukan penggemar bacang soalnya. Tapi jujur ini enak banget. Beras. Beras ya? Oh, Ini beras. sih, ada yang ketan. Apa? Ini beras. Oh, bedanya apa ya kalau yang ketan tuh ya? Satu ketan, satu beras. Ketan lebih sticky. Ketannya lebih lengket. Sticky itu apa ya? Sticky? Lengket. Kalau ngomong lengket. Aduh, ngomong lengket. Waduh penghinaan. Habis udah Kekerasan lengket. emosional nih. Apa sticky? Cuma lengket. Mukanya merah mukanya. Kacau. Enak ya? Oh gila sih. Udah habis nih. Tapi kita Oh, sorry. Ternyata di infonya ada disclaimer.
sertifikat halal, rumah produksi non halalnya terpisah. Oh, ada dua. Ya, jadi yang Ada yang halal dan produksinya sendiri di rumah sendiri. sendiri. Oke. Kalau yang nggak halal, produksinya di rumah sendiri. Oke. Soalnya Itu ada penting yang banget. kan. Iya. Ya. Gue habis, gue gila. Berarti Gila, ada enak yang banget. halal, dia di rumah produksi sendiri, nggak dicampur sama yang tidak halal. Padahal tadi dia bilang gini, janganlah nanti kenyang. Tapi dia juga yang ngabisin. Gila. Tapi ini 10. 10. 10 out of 10. 10 out of 10. Yes, Right. sepakat. Banget. Dia 9,9 masih. Ya. 10,1 Hanya enggak? 10 untuk Tuhan. Selalu gitu. Perfection is for God. Dia 9,9. Top. Thank you Yusaken Selfie Kancana. The best. The best bakcang. Highly recommended. Yes. Yes. Kalau mau order, DM ke alamat ini ya. Ya. See ya. See you. Bye.